Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita kembali memulai hari yang baru ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita, surat Roma pasal 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Lebih baik saling menguatkan. Pertentangan terjadi di antara jemaat Kristen yang Rasul Paulus layani. Pertama, soal makanan. Ada yang hanya memakan sayur, ada yang memakan daging juga. Yang kedua, ada orang-orang Kristen yang masih memaknai hari tertentu sebagai hari khusus, sementara lainnya mengabaikannya atau menganggap semua hari sama. Perbedaan itu kemudian diperdebatkan dengan satu alasan, yaitu satu sama lain merasa paling benar. Perbedaan memaknai sikap masing-masing, kita melihat dapat memicu perpecahan. Rasul Paulus sendiri tidak terjebak di antara salah satu kubu. Ia menekankan bahwa tidak masalah setiap orang memaknai makanan atau hari menurut apa yang ia yakini sendiri, namun tidak perlu memaksakan. Yang terpenting justru Rasul Paulus menekankan pada dua hal. Pertama,
Jangan sampai keyakinan kita akan sesuatu menjadi batu sandungan yang melemahkan iman saudara kita. Kedua, yang paling penting justru di antara kita atau di mana satu sama lain menerima perbedaan itu, namun tetap fokus pada sikap saling menguatkan iman. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kadang keyakinan kita pada sesuatu bisa menjadi batu sandungan bagi saudara seiman. Sikap yang perlu kita lakukan adalah menerima perbedaan yang terjadi tanpa perlu menghakimi. Yang terpenting adalah kita memiliki kesadaran untuk saling menguatkan iman satu sama lain, bukan justru menjadi batu sandungan. Kalau kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah benar dan untuk Tuhan, sementara kalau orang lain menyaksikan kita melakukan apa yang kita yakini itu dan justru memunculkan keberatan atau menjadi batu sandungan sehingga imannya melemah, maka lebih baik tahanlah diri agar jangan sampai hanya karena oleh apa yang kita lakukan justru melemahkan iman orang lain. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami, menebus, menyelamatkan kami, dan memberi kemerdekaan bagi kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh memanfaatkan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan itu dengan tetap belajar menghargai satu sama lain, bahkan saling menguatkan iman. Meskipun ada banyak perbedaan, di mana kami mungkin berbeda dalam meyakini hal-hal tertentu, tapi biarlah kami boleh belajar untuk saling menahan diri dan saling menjaga hati satu sama lain. Sehingga justru perjumpaan di antara kami saudara seiman boleh saling menguatkan. Kami menyerahkan akhir pekan kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami dalam segala aktivitas kami, bahkan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.